Shalom Papa Mama dan adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ya. Mohon bimbingan Papa Mama selama ibadah berlangsung. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun, termasuk di rumah. Adik-adik juga sudah siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari kakak atau abang sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik dapat bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Dan selama mengikuti ibadah, adik-adik harus fokus dan tidak melakukan kegiatan lainnya. Dan yang utama, siapkan hati yang terbaik untuk Tuhan Yesus ya. Selamat beribadah. Halo teman-teman terkasih, PSA alias Paduan Suara Anak KKBP Semper mau kasih pengumuman nih. Pengumumannya adalah pendaftaran PSA KBP Semper diperpanjang sampai dengan Minggu 26 September 2021. Dengan persyaratan yang pertama tentunya buat teman-teman yang memiliki talenta bernyanyi. Dan yang kedua, teman-teman harus memiliki umur minimal 7 tahun dan maksimal 9 tahun ya. Nah, jika teman-teman memenuhi persyaratan tersebut, teman-teman bisa daftarkan diri melalui chat via aplikasi WhatsApp dengan format chat di bawah ini ya. Lalu kirim ke nomor 0821 1225 0312. Oh iya, pastikan nomor yang kamu berikan melalui chat aktif ya, supaya kami dapat menginformasikan bahwa kamu dapat lanjut ke tahap seleksi berikutnya, yaitu uji vokal dan wawancara pada bulan Oktober 2021. Mudah kan teman-teman? Yuk kan bergabung di PSA KBP SMP. Jangan ragu. Sama-sama kita melayani Tuhan. Seru loh. Tuh, seru banget kan? Makanya buruan kasih tahu mama papa kalian untuk gabung bersama kami di PSA. Sampai ketemu ya. God bless you. Sehat adik-adik. Minggu lalu udah dengar pengumuman dari Bang Supri kan? Kita hari ini senam bersama. Senamnya di rumah aja. Nah, adik-adik sudah pada pakai baju olahraga belum? Ayo cepet. Ganti yang belum. Yuk. Kita mau senam sama Kak Mega, Bang Tomo, Karina. Walaupun udah bulan September masih nuansa merah putih. Ya, ini sebagai memperingati hari 76 Indonesia juga. Nggak apa-apa, udah bulan September tetap kita harus memperingati kemerdekaan Indonesia. Ya, yuk udah siap semua? Kita mau olahraga. Udah lama kan gak olahraga? Yuk, siap semua ya di tempat, ikutin gayanya. Nggak apa-apa kalau nggak terlalu bisa, yang penting kita cari keringat ya hari Minggu sebelum ibadah. Yuk. Rindu aliran sungai.
Tertidur sayang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Semangat, sampai jumpa semua. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu. Ya, kita ganti lagu sekarang ya adik-adik ya. Udah keringet belum Mbak Kak? Bang? Gak apa-apa Kak, biar lemaknya turun semua. Adik-adik udah keringet ya? Udah, kita lagi ganti lagu ya. Lagu ini adik-adik pasti tahu. Adik-adik sekolah minggu pernah dance ini. Yang pernah dance ini pasti tahu gayanya. Here we go. Every move I make it you. You make me move, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Every step I take in you. You are my way, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Singing na 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 na. Every move I make it you. You make me move, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Every step I take in you. You are my way, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Waves of mercy, waves of grace. Everywhere I look, I see your face. Your love has captured me. Oh my God, this love, how can it be? Na 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 Every move I make it you. You make me move, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Every step I take in you. You are my way, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Waves of mercy, waves of grace. Everywhere I look, I see your face. Your love has captured me. Oh my God, this love, how can it be? Na 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 Kita mau pendinginan, biar keringatnya tarik napas dulu adik-adik dalam-dalam. Tarik napas dulu dalam-dalam, tenangin diri, kita mau pendinginan.
untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Wah. Ya, salam sehat adik-adik. Habis ini kita ibadah, oke? Halo adik-adik. Wah, udah seger nih kita nih Kak. Tadi udah senam ganti baju kan. lagi, Bang. Udah ganti baju nih Kak Mega dan Kak Yunita. Adik-adik gimana tadi senamnya? Seru kan? Jadi seger, Bang, jadi Capek, seger. jadi seger ya? Seger. Wah, tadi kita habis zumbaan. Habis itu apa lagi tadi kita? Lompat. Lompat-lompat ya pokoknya ya kita ya. Nah, berarti adik-adik kita harus menjaga juga nih kesehatan kita. Apalagi dalam masa Pandemi. seperti ini ya, pandemi Iya. ini ya. Nah, Harus rajin olahraga, betul. Bang. Jangan cuma Kak pas Yunita. tadi doang ya, Bang. Iya, jangan cuma tadi doang. Tadi itu selingan aja ya adik-adik ya. Jadi besok-besok adik-adik juga kayak gitu sama mama sama papa diajak juga olahraga ya. Nah, kalau sekarang kita mau ngapain nih Kak Mega? Kita mau ibadah, Bang. Iya betul, kita mau pakai, ini kita sudah pakai baju ibadah nih adik-adik ya. Kita mau siap-siap beribadah. Adik-adik sudah siap? Siap, Bang. Nah, Kak Mega sudah siap. Kak Yunita sudah siap? Siap. Wah siap. Kalau gitu coba ya. Anak sekolah minggu, Siap. anak Tuhan, Berakar. bertumbuh, berbuah. Yes, wah berarti sudah siap. Coba sekarang adik-adik berdiri kita mau nyanyi lagu. Yuk ayo teman, yuk kita undang teman-teman kita ya. Yang lagi nonton juga nih di rumah, oke? Ayo Kak. Yuk ayo teman kita ke gereja. Yuk ayo teman jangan sampai tertinggal. Bernyanyi berdoa dengarkanlah firman-Nya. Mari kita kasih setianya. Kita ulang lagu ini sekali lagi. Yuk. Yuk ayo teman kita ke gereja. Yuk ayo teman jangan sampai tertinggal. Bernyanyi berdoa dengarkanlah firman-Nya. Mari nyatakan kasih setianya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Haleluya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, tiliklah kami jemaat-Mu yang mau memuji nama-Mu. Karena kasih setiamu, Tuhan tiliklah jemaat-Mu.
Amin. Anak-anak sekolah minggu, dengarkanlah hukum Tuhan, yaitu hukum Tuhan yang ketiga dan maksudnya. Inang akan bacakan buat kita semua. Hukum Tuhan yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Maksudnya adalah, kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan dan di dalam doa serta puji-pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Demikian hukum Tuhan, marilah kita berdoa, meminta kekuatan kepada Tuhan, dan kita bersama-sama mengucapkannya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Wah, Kak Yunita, tadi nih waktu kita olahraga, kira-kira ada nggak ya adik-adik yang usil, cubit-cubit misalnya kayak gitu, lagi olahraga? Kayaknya enggak deh Bang. Enggak ya? Kalau kayak gitu boleh nggak sih sebenarnya Kak Mega usil sama temen? Nggak boleh dong Nggak Bang. boleh ya? Itu termasuk kegiatan dosa nggak sih Kak? Dosa lah Bang kalau Dosa ya? Kalau usil. kita ngelakuin hal itu kita harus gimana Kak? Harus minta maaf dulu sama temennya. Terus minta maaf sama Tuhan. Wah, berarti minta maaf sama Tuhan dengan cara apa nih kita Kak Mega? Berdoa Bang. Wah, berdoa ya. Memberi pujian-pujian sama Tuhan juga ya. Iya salah satunya Bang. Nah kalau gitu kita adik-adik sekarang kita mengaku nih dosa kita di hadapan Tuhan. Kita mau bernyanyi, dia harus semakin bertambah. Dianya siapa sih? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Harus makin bertambah, Ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Marilah kita berdoa untuk pengampunan dosa kita dan kita bersama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Anak-anak sekolah minggu, kita akan membacakan firman Tuhan sebagai epistel di minggu ini yang tertulis di kitab Yesaya 40 ayat 31. Anak-anak ambil Alkitabnya, kita akan bersama-sama membacanya. Inang baca dan anak-anak mengikutinya di rumah. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta menyimpannya semua di dalam hatinya. Amin. Nah adik-adik yang ada di rumah, sekarang kita mau mengaku iman kepercayaan kita di hadapan Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu Jesus Hami Rodisan. Adik-adik abang undang untuk berdiri.
Anak-anak sekolah minggu, marilah kita mengaku iman kepercayaan kita dan kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, tadi kita udah dengerin, apakah epistel tadi kita udah dengerin ya, terus udah nyanyi Mengakui juga, dosa. mengaku dosa juga. Nah, apalagi ya? Doa Bang, kita belum doa syafaat. Oh iya, doa syafaat. Karena kita mau doa syafaat ya adik-adik ya. Kita mau berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh adik-adik dan teman-teman kita dari kelas Batita 2. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, saya mau keluarga sekolah minggu. Terus saya mau puji Tuhan. Terus bisa ketemu teman-teman semuanya di sekolah minggu. Yesus baik. Terus saya suka sayang sama Tuhan karena saya suka di sekolah minggu Tuhan, tapi join deh coronanya semua. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kasih Tuhan. Karena hari ini Kau memberi kami kesehatan. Tuhan Yesus mampukan kami untuk ini melalui pandemi ini, bukan tiap orang yang sedang sakit. Tuhan Yesus berdoa untuk kakak-kakak minggu yang terpapar virus corona ini tuh. Sembuhkan Tuhan agar kami dapat berkumpul bersama untuk mengadakan sekolah minggu. Tuhan Yesus, lindungilah kita semua, maaf KBB Semper. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Nah, sekarang apa lagi nih Kak Mega? Firman Tuhannya belum. Bah, iya firman Tuhan. Sekarang firman Tuhannya akan dibawakan oleh siapa? Siapa Kak? Waduh, siapa Kak? Aduh, Mega Kak lupa. Mega lupa. Siapa Kak? Kayaknya sih Karina. Wah iya betul, sama Karina nih adik-adik. Penasaran nggak firman Tuhan kita hari ini tentang apa? Ya adik-adik, siapkan hatinya ya dan juga Alkitabnya. Perlu nggak kira-kira Kak pakai Alkitab? Perlu lah Perlu lah ya, Bang. kita mendengarkan firman Tuhan. Duduknya tetap yang sopan ya. Karena sebelumnya kita mau nyanyi lagu Jika Jiwaku Berdoa. Jika jiwaku berdoa kepadamu, Tuhanku, ajar aku terima
Shalom adik-adik, apa kabarnya nih? Ya ketemu lagi sama Karina hari ini. Walaupun masih ibadah di rumah, tapi kakak juga berdoa pada Tuhan, semoga adik-adik di rumah sehat semuanya. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan hari ini adik-adik? Nah, kalau adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan, sudah siap Alkitabnya, sudah disiapkan hati dan pikirannya, kita bersatu di dalam doa dulu ya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan Tuhan di dalam 1 minggu, di mana Tuhan masih memberikan kami napas kehidupan Tuhan. Walaupun kami masih merasakan kondisi pandemi COVID-19, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, semua itu akan musnah dari permukaan bumi ini. Kalau sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kau mau tutup bungkus kami Tuhan, supaya firman Tuhan yang boleh kami dengar hari ini, boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, cerita kita minggu ini diambil dari 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 10. Dibuka Alkitabnya, adik-adik yang di rumah. Kakak ulangin. 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 10. Kakak akan membacakan, adik-adik boleh mengikuti di rumah. Kasih dan damai. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya. Hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Demikian firman Tuhan. Nah adik-adik, aku mau tanya nih sama adik-adik yang di rumah. Pasti adik-adik sayang gak sama mama sama papa? Sayang ya pasti, karena setiap hari di rumah ada mama dan papa. Yang punya kakak, pasti sayang sama kakaknya. Yang punya adik juga, pasti sayang sama adiknya. Kalau teman-teman, wah pasti adik-adik pasti sayang banget ya sama teman-temannya. Apalagi sudah hampir 2 tahun tidak bertemu teman-teman adik-adik yang di sekolah. Pasti sudah pada rindu ya. Nah, apalagi sama kakak abang sekolah minggu. Nah adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, kita memang harus sayang kepada sesama, kepada semua orang, kepada mama, kepada papa, kakak, adik, teman-teman, dan kepada orang lain. Karena inilah yang diajarkan oleh Rasul Paulus dalam firman hari ini. Pada waktu itu Rasul Paulus mengajarkan kepada orang-orang Kristen untuk selalu mengasihi orang lain. Caranya gimana ya supaya mereka seia sekata? Apalagi mengasihi, ya betul. Menyayangi. Habis mengasihi, menyayangi pasti seperasaan. Tapi kita harus rendah hati. Satu lagi nih, tidak membalas kejahatan seseorang. Nah, kakak punya cerita nih tentang pengemis, anak dan pengemis. Ya, begini ceritanya. Seorang raja mengadakan sayembara untuk rakyatnya. Tung, 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 tung. Hei rakyatku, aku
akan mengadakan sayembara untuk kalian semua. Siapa yang menjadi pemenang sayembara ini akan memperoleh hadiah, yaitu berupa jabatan menjadi penasehat raja. Tapi untuk mendapatkan jabatan tersebut, para sayembara harus mampu menunjukkan kalau dia mencintai Allah dan sesamanya. Lalu banyak orang yang mendaftar, aku mau ikut sayembara raja. Tapi semua gagal. Karena gak gampang ya adik-adik untuk mencintai Tuhan dan sesama. Tapi di sebuah desa ada seorang anak kecil. Dia bilang gini, saya merasa mampu mengasihi Tuhan dan sesama. Tapi ada kendalanya. Anak tersebut dia miskin. Sehingga dia merasa dia tidak layak untuk menghadap raja. Tetapi anak tersebut itu nggak putus asa. Dia mau menunjukkan ke raja kalau dia mampu mengasihi Tuhan dan sesamanya. Lalu dia mencari berbagai cara untuk meminjam baju kepada tetangga-tetangganya. Akhirnya apa? Setelah anak tersebut mendapatkan baju yang pantas, anak tersebut pergi ke kota untuk menghadap raja. Tapi adik-adik, tiba di tengah perjalanan, ia melihat seorang pengemis. Pakaiannya kumal, kotor, ya wajahnya kotor dan dekil. Terus pengemis itu bilang gini, tolonglah saya nak, saya lapar. Terus anak tersebut nggak denger dong rintihan pengemis itu. Lalu tanpa berpikir panjang, anak tersebut merasa iba setelah mendengar rintihan pengemis tersebut. Tanpa berpikir panjang, dia memberikan bajunya, dia memberikan bekalnya kepada pengemis tersebut. Lalu setelah diberikan bekalnya, bajunya udah dikasih, padahal bajunya cuma yang rapi, yang itu doang ya dipakai. Tapi dia tetap dengan tekadnya, dia terus melanjutkan perjalanan untuk menuju ke istana. Sesampai di gerbang pintu istana, penjaga mempersilahkan anak tersebut masuk ke dalam istana. Betapa terkejutnya pas dibuka gerbangnya, anak tersebut melihat wajah sang raja. Loh, bukankah Baginda adalah pengemis yang hamba temui tadi di pinggir jalan? Kata si anak. Benar nak, dan ternyata kamu berhasil memenangkan sayembara yang kuadakan. Kamu mampu mengasihi seorang pengemis yang hina, bahkan memberikan harta milikmu. Oleh karena itu, kamu pasti mampu mengasihi sesama yang menderita, dan itu berarti kamu mampu mengasihi Allah dan sesama. Jadi kamu berhak mendapatkan hadiah yang kujanjikan. Nah, adik-adik, dari cerita kakak yang tadi kakak ceritakan itu tentang seorang anak dan pengemis, apa yang mau kita ambil? Apa yang kita mau ambil? Mengasihi Allah tercermin melalui kasih kepada orang-orang yang berada di sekitar kita. Ya, ingat. Mengasihi Allah tercermin melalui kasih kepada orang-orang yang berada di sekitar kita. Orang tua, teman, guru, dan tetangga-tetangga. Serta sikap hidup kita sehari-hari. Orang yang menyatakan bahwa ia mengasihi Allah tetapi membenci orang lain, maka ia berdusta. Nah, adik-adik,
Apa yang mau ditekankan lagi supaya ditekankan lagi dalam nats firman Tuhan hari ini? Satu, kita sudah tidak bisa lagi belajar untuk jangan berkata kasar melalui mulut kita. Lalu yang kedua, kita jangan lagi membuat hati mama papa kita sedih. Ya, kalau mama papa udah capek dari kerja, begitu mama papa kita pulang, kita berikan aja kasih sayang kita kepada mereka dengan cara ambil air putih, kita kasih ke orang tua kita. Itu adalah satu cermin loh, satu sikap yang membuat hati mama papa kita senang. Dan yang ketiga, jangan membuang sampah sembarangan. Itu juga adalah cerminan dalam nats firman Tuhan ini. Yang keempat, jangan menjadi anak yang pendendam. Dan tetap kakak tambahin nih, karena lagi masa pandemi COVID-19 ini, kita jangan melanggar yang namanya protokol kesehatan. Ya, di mana-mana kalau kita mau pergi kemana-mana, ke warung, kita tetap harus memakai masker. Lalu rajin mencuci tangan. Kita selalu makan makanan yang bergizi. Nah, itulah adik-adik. Demikian firman Tuhan hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tapi sebelum kita berdoa, kakak mau kasih aktivitas untuk kita semua. Untuk aktivitas yang pertama, Horong 1, adik-adik boleh bikin video, ya, video bernyanyi lagu KASIH, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Nah, dalam bentuk video, nanti videonya itu boleh adik-adik tag di Facebook ataupun Instagramnya Sekolah Minggu HKBP Semper. Dan untuk horong yang kedua dan ketiga, membuat foto atau video yang menyatakan aksi nyata mengasihi. Ya, sama mengasihi, misalnya dalam bentuk video boleh bagaimana cara adik-adik menyatakan aksi mengasihi. Nah, itu juga sama, di tag ke Facebook dan Instagramnya Sekolah Minggu HKBP Semper. Udah mengerti adik-adik untuk aktivitasnya? Terima kasih. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar hari ini. Tuhan boleh menyatakan kami, mengajarkan kami untuk menjadi anak yang penuh dengan kasih. Ajari kami Tuhan untuk menjadi anak yang taat kepada Tuhan, kepada orang tua kami di rumah. Biarlah Tuhan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ampuni akan kesalahan kami Tuhan, supaya kami tetap layak menerima berkat daripada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, tadi kita sudah mendengarkan cerita dari Karina. Gimana Kak Mega? Kira-kira kita harus jadi anak yang penuh kasih nggak? Iya dong Bang. Iya. Kenapa Kak Mega? Karena Tuhan kan sudah mengasihi saya lebih dahulu. Iya betul. Bener nggak Kak ini Kak? Betul banget Nah Bang. kalau kita mengasihi itu contohnya yang paling kecil kayak gimana sih Kak? Kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan berarti harus mengasihi sesama juga. Nah. Contohnya misalkan ada yang lagi butuh bantuan, kita bantu. Sama mama papa nih, boleh nggak ngelawan? Nggak boleh. Nggak boleh ya. Kalau baik sama mama papa termasuk kegiatan penuh kasih juga ya Kak ya? Pasti. Ya, nah sekarang adik-adik kita juga mau memberikan yang terbaik buat Tuhan nih dengan bentuk persembahan.
Adik-adik boleh siapkan persembahannya, boleh ditransfer, boleh dikasih sintua, ataupun adik-adik juga bisa kasih atau titip ke mama papa kalau datang ke gereja. Karena abang undang untuk berdiri, kita mau nyanyi lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Baik banget ya Tuhan ya. Baik banget Bang. Gitu. Ayo berdiri adik-adik. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya, dan dikasihaninya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Anak-anak sekolah minggu yang beribadah di rumah, kami mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.